Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Al-A'raf, Ibu Hajah Lilis. Yang saya hormati ibu-ibu semua yang hari ini berhadir. Berharap, berdoa, semoga tujuan kita sama, yakni ingin dirahmati, diridhoi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini insya Allah Ibu termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih di antara sekian banyak hamba Allah yang mendengar ada acara pengajian, diberi kesempatan, bahkan diberi kesehatan, tetapi lebih memilih diam di rumah. Maka ibu-ibu yang hari ini hadir meluangkan waktu, meringankan langkah, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala doa, segala hajat yang ingin ibu panjatkan, semoga Allah kabul. Oleh karena itu, kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga pada tabi'in, bahkan hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama kelak mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, qadarullah, kita bertemu lagi di acara di tempat yang sangat baik. Dan hari ini saya ditugaskan. Semula kita membahas fikih, tapi pada akhirnya saya ada diskusi bersama Umi Lilis. Kemudian akhirnya diputuskan fikihnya diganti dengan kitab akhlak, yakni kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kitab ini kitab kecil Ibu, tetapi semua santri, bahkan ini seluruh dunia mempelajari kitab ini, terutama bagi mereka yang belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan saat kita diberi kesempatan, saya yakin ini qadarullah, diberi kesempatan sama-sama belajar, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yahsha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebagai motivasi bahwa kalau kita berangkat ke pengajian itu luar biasa. Bahkan ada ungkapan, seandainya pahala bermajelis itu diperlihatkan kepada kita, maka dalam keadaan merangkak pun kita akan berangkat ke majelis. Saking banyaknya, penuhnya, melimpah ruahnya pahala bermajelis. Bahkan kalau misalnya ibu sekian tahun istiqomah, kemudian lillahi ta'ala, niatnya tentu saja karena Allah. Ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Ida maridul abdu, apabila seorang sakit, ausa paro, atau dia sedang bermusafir atau dalam perjalanan,
sehingga dia tidak berangkat ke majelis, maka dia diberikan pahala sebagaimana dia aktif berangkat ke majelis. Jadi kalau ibu sakit, gara-gara sakit ibu nggak bisa berangkat ke majelis, maka saat ibu sakit di rumah itu tetap dapat pahala bermajelis karena sebelumnya ibu istiqomah hadir ke majelis. Itu keberkahan dari sebuah kalimat yang disebut dengan istiqomah. Jadi hari ini sebenarnya kita bukan membahas fikih ibu ya, tetapi lebih ke akhlak, adab, cara menuntut ilmu. Jadi ilmu mencari ilmu. Kitabnya namanya Kitab Ta'limul Muta'alim. Nanti sama Umi Lilis akan dikondisikan mungkin semuanya kita pegang kitab masing-masing sehingga pelan-pelan ibu juga bisa sambil belajar kitab gundul. Atau misalnya mau pakai kitab yang sudah ada harokatnya juga sekarang sudah ada. Tetapi kalaupun masih mau sepakat masih pakai kitab yang kitab gundul, ya nggak apa-apa sambil belajar pelan-pelan. Kita mulai ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dikarang oleh imam namanya Imam Az-Zarnuji. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah ilmu mencari ilmu. Ilmu mencari ilmu. Ternyata kita belajar selama ini saya lihat ibu tuh belajar fikih, belajar tafsir, belajar tahsin, belajar apa lagi? Banyak banget yang ibu pelajari ya. Semoga dengan mempelajari ilmu, mencari ilmu ini sih kita terlebih termotivasi untuk menjaga istiqomah. Pengarangnya Imam Az-Zarnuji, dan imam ini ibu sekalipun kitabnya masyhur di seluruh dunia, tetapi orangnya tidak terkenal seperti imam-imam yang lain karena imam ini terkenal dengan keikhlasannya. Jadi kitabnya masyhur tapi orangnya tidak masyhur. Kecuali pada saat belajar seperti ini baru disebut namanya, yakni Imam Az-Zarnuji. Dan kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kemudian penulis kitab ini Imam Az-Zarnuji semoga diberikan kemuliaan, kebaikan, derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kitab ini, semua kitab, biasanya kitab-kitab manapun itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau mau lihat kitab-kitab segala jenis sumber atau referensi segala ilmu pengetahuan, terutama yang bersumber dari Islam, itu semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin, semua urusan, semua perkara, la yubda'u fihi bismillah, yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aktor atau fahuwa aktor, maka dia terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu misalnya mau ngaji, mau berangkat ke majelis Bismillahirrahmanirrahim, lalu buka pintu, lalu keluar, maka keberangkatan ibu disempurnakan oleh Allah. Ibu mau nyalain kompor Bismillahirrahmanirrahim, maka memasak kita itu disempurnakan menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau nyuci, mau ngapain selama tidak dibaca pada tempat yang kotor, yakni di mana? Ya, ibu sudah paham deh. Jadi selain itu, kalau di tempat-tempat yang baik, sebaiknya selalu awali segala aktivitas kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu sudah hafal artinya dengan menyebut ya. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Padola, yang sudah mengutamakan atau yang sudah memberi keutamaan Bani Adam. Bani Adam itu kita.
keturunan Adam. Mengutamakan kita, memuliakan kita dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amal, dengan amal. Jadi Ibu, kita dijadikan makhluk yang unggul di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ilmu dan amal. Ciri-ciri orang yang beriman itu di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau ada kata iman, biasanya bersanding dengan amilus sholihat. Orang yang beriman itu menyampaikan keimanannya, itu disampaikan dengan wa amilus sholihat. Orang yang beriman menerjemahkan keyakinannya, keimanannya kepada Allah, dia buktikan dengan beramal soleh. Jadi imannya bukan sekedar di sini maupun di lisan saja. Jadi dituangkan dalam sebuah amal, yakni amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Mesti ada amal soleh. Orang beriman amal soleh. Gitu. Ala jami'il alam. Benar bahwa kita ini dijadikan makhluk yang lebih unggul di antara makhluk yang ada di seluruh alam. Karena sebab apa? Karena sebab ilmu dan amal. Ibu mungkin ayatnya sudah paham Bu ya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu motivasi Ibu buat kita. Orang yang beriman, lalu orang yang berilmu, iman ilmu, bersandingan terus, dia beriman, kemudian dia berilmu, maka dia akan diangkat derajat, diberikan derajat yang berbeda daripada orang-orang yang tidak berilmu. Maka kita tidak boleh berhenti belajar. Seseorang menjadi ahli ilmu selama dia tetap mau belajar. Tapi orang yang berhenti mencari ilmu itu sebenar-benarnya kebodohan. Orang makin tinggi ilmunya biasanya selera untuk belajarnya tuh tinggi. Karena orang makin dalam belajar, dia makin mengetahui bahwa saya ini nggak tahu apa-apa. Kalau orang baru belajar separoh, belum mateng, belum kenyang belajarnya, biasanya akan mudah bosan untuk mencari ilmu. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah bahwa kita termasuk hamba Allah yang diberi keunggulan lebih utama daripada makhluk-makhluk yang lain. Ini kita baru baca muqaddimahnya Ibu ya. Wassalatu, dan kesejahteraan, kebaikan, kemuliaan. Wassalamu, dan keselamatan ala Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu izin saya mengingatkan, ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad, dimanapun Ibu harus kompak semangat. Sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi, apapun bentuk salawatnya, ketika nama beliau disebut, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, segera bersolawat. Abakhalun nas, sepelit-pelit manusia, sekikir-kikir manusia, idza dukirtu indahu walam yusalla alayya. Kata baginda Nabi, sepelit-pelitnya orang, sekikir-kikirnya orang ketika mendengar namanya disebut, walam yusalla alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi kita pelit, kita kikir ngedengar nama baginda Nabi Muhammad, diam aja. Katanya pengen dapat syafaat, tapi solawat aja malas. Kita harus semangat bersolawat sebagaimana kita semangat bercita-cita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Nah, keren dah. Sayyidil Arab tuh orang yang dimuliakan. Arab di negeri Arab. Wal ajam, dan selain Arab. Jadi baginda Nabi Muhammad tuh dimuliakannya di mana-mana. Di Arab maupun di luar Arab, di seluruh dunia, di dunia bahkan sampai akhirat, beliau adalah seseorang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah Habibullah. Siapa Habibullah? Kekasih Allah, Bu ya.
Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Siapa sih keluarganya itu? Ada yang tahu Ibu? Ashabul kisah disebutnya itu, keluarganya itu yang pertama disampaikan yang termasuk keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyiduna Hasanul Husain. Setelah itu istrinya. Itu termasuk ahlul bait, dan kita wajib mencintai ahlul bait, mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya. Siapa sih sahabatnya Nabi Muhammad? Kalau yang Ibu kenal kayaknya, oh sahabat Nabi Muhammad tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu ya, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman, Ali, nah itu. Nah kalau kita kembali kepada pengertian Ibu, yang disebut dengan para sahabat adalah seseorang yang pernah ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mengimani baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Misalnya ada orang yang hidup pernah ketemu di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian ketika wafat murtad, dia tidak disebut sahabat. Jadi syaratnya 3. Yang pertama, dia ketemu hidup ada pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ketemu dengan beliau, kemudian mengimani kenabian baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga, wafat dalam keadaan beriman. Nah itu disebut dengan sahabat. Kalau ada orang yang ketemu dengan baginda Nabi Muhammad, kemudian mengimani, ketika wafatnya dia murtad, dia tidak disebut dengan sahabat. Jadi syarat dia menjadi sahabat itu syaratnya ada 3. Ya Nabi ulum, ya Nabi. Ibu pernah mendengar manbaul ulum, pesantren ya. Manba itu sumber. Manbaul ma, sumber air. Ya Nabi. Ya Nabi itu kalau air sumber itu biasanya memancarkan. Memancarkan apa? Memancarkan al-ulum, ilmu. Wal hikam, hikam juga artinya ilmu, tetapi kalau dibatasi dalam kajian fikih, hikam itu artinya ilmu juga, tetapi lebih ke membahas kategori hukum, halal haram dan lain sebagainya, disebut dengan hikam, tapi ilmu-ilmu juga, cuma lebih spesifik ke dalam masalah urusan hukum. Wa ba'du, dan setelah itu. Nah ini baru mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'alim. Falamma ra'aitu, maka ketika aku melihat, kata ini yang bicara siapa? Syekh Az-Zarnuji. Falamma ra'aitu, ketika aku melihat kasiron banyak, min tulabil ilmi, dari para pencari ilmu, di zamanina, pada zaman kita, yajiduna, mereka bersungguh-sungguh kelihatannya, rame, serius belajarnya. Wala yasiluna, tetapi mereka tidak sampai. Yang dimaksud tidak sampai, aumin manafihi wasamrotihi, tetapi tidak sampai pada ilmu yang bermanfaat atau pada buahnya ilmu. Kelihatannya merajin ya belajarnya teh, tapi menurut Syekh Az-Zarnuji, yang kelihatannya rajin-rajin itu tuh nggak sampai kepada apa yang dituju, yang disampaikan dalam sebuah ilmu. Tidak bermanfaat, tidak juga berbuah, atau dia mengetahui ilmu tapi dia tidak mampu menyebarkannya kepada orang lain. Karena apa? Nanti di sini dibahas. Kenapa sih gitu? Wahiyal amal, tidak bisa beramal, wan nasru, juga tidak bisa menyebarkan, tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Ibu, salah satu ciri ilmu yang bermanfaat adalah
bukan cuma manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Itu salah satu di antara sekian banyak ilmu yang bermanfaat. Cirinya adalah dia bisa menyampaikan, mengajarkan kembali kepada orang lain. Yuhromuna, terhalang dari manfaat ilmu. Lima annahum ahtau, karena mereka salah. Salah apanya? Toro ikohu, caranya. Wataroku, dan mereka meninggalkan syaro itohu, syarat-syarat mencari ilmu. Jadi ternyata ibu, mencari ilmu itu ada syarat-syaratnya supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa kullu man ahto, siapa yang menyalahi, siapa yang salah, atori, jalannya, caranya mencari ilmu, maka dia dolla, dia pasti tersesat. Makanya ilmu itu harus, sebenarnya ibu, pada dasarnya ketika kita belajar tuh mesti ada gurunya. Itu benar, para ulama menyampaikan kalau kita belajar tanpa guru, itu gurunya biasanya setan. Banyak kalangan-kalangan akademisi yang mengandalkan pendidikan akademisinya, kemudian yang diisi otaknya terus, itu makin lama baca, makin banyak buku yang dibaca, dipelajari, biasanya makin sesat. Bahkan lambat laun itu makin merasa, saya tahu, saya kan sekolah, saya kan bisa baca. Nah, karena itu kita mesti paham cara bagaimana menuntut ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada ilmu yang bermanfaat. Wala yanalu, dan tidak akan mendapatkan al-maksud, sesuatu yang ingin dicapai, yang ingin dituju, kalau caranya salah. Qalla, entah itu sedikit, au jalla, ataupun banyak. Aradtu, saya ajar Nuji menyampaikan lagi, ngomong lagi gitu, Bu. Aradtu, aku ingin, wa ahbabtu, dan aku senang. An ubayyin, aku ingin menjelaskan, lahum, kepada mereka. Jadi gara-gara melihat fenomena banyak yang kelihatannya bersungguh-sungguh mencari ilmu tapi nggak sampai kepada tujuan sebenarnya, maka seolah-olah Syekh Azhar Nuji ini prihatin gitu ibu, makanya ingin menyampaikan kepada kita thariqat ta'allum, cara bagaimana belajar. Sebenarnya kitab ini tuh ada dua, Bu ya. Ada Ta'limul Muta'alim, ada Adabul Alim wal Muta'alim. Kalau Ta'limul Muta'alim pengarangnya Syekh Azhar Nuji, kalau Adabul Alim wal Muta'alim pengarangnya Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri NU. Kalau Adabul Alim itu kitab yang menjelaskan bagaimana ilmu seorang pengajar dan juga seorang yang belajar. Tetapi yang kita bahas adalah ilmu bagi kita yang sedang belajar, muta'alim gitu ya, bagi kita pelajar. Ala maro'a, itu apa yang aku lihat, fil kutub, pada kitab-kitab, wasami itu, dan aku dengar, min asatidi, dari guru-guruku. Ini ada kalimat asatidi, ibu mungkin ustadz tuh sering ngadangunya. Biasanya ibu, mohon maaf karena ibu ini ahli majelis, saya bagi informasi sedikit aja. Suka ada MC di acara yang besar, yang mustaminya orang berpendidikan semuanya, bahkan banyak ahli. Maka saat kita dibicara di depan forum banyak orang tuh mesti hati-hati betul, karena boleh jadi mustami kita lebih pintar daripada kita yang misalnya MC ngomong, yang kami hormati asatid wal asatidah, maksudnya ini sudah jadi salah kaprah dimanapun, di pesantren sekalipun kadang gitu. Asatid itu maksudnya kan guru-guru laki-laki, gurunya banyak. Asatidah maksudnya tuh guru perempuan. Dua-duanya kalimat jamak.
tapi sebenarnya itu salah secara kaidah. Harusnya yang kami hormati asatid wal ustadzat, asatid wal ustadzat, guru laki-laki dan para guru-guru perempuan. Nah, kalau di sini min asatidi, dari guru-guruku, ada panjang asatidi, nadinya itu kembali ke saya. Ulil ilmi, mereka punya ilmu, wal hikam, punya ilmu-ilmu hukum, rojaan, berharap. Ternyata Ibu Syekh Ajar Nuji juga berharap seorang penulis kitab yang kitabnya masyhur di seluruh dunia ini. Beliau berharap apa? Doa. Beliau tuh berharap didoakan. Apa kata dunia kita, Bu? Pengarang kita bukan, terus kita merasa tidak butuh dengan doa orang lain. Ini Syekh Ajar Nuji mengarang kitab ini tuh sambil berharap, doa, ali doa untukku, minar rogibin fi, bagi orang-orang yang menyukai kitab Ta'limul Muta'alim. Fihil mukhlasin, al-mukhlasin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Nah, Syekh Ajar Nuji juga diminta didoakan, doakan saya supaya ikhlas, supaya menjadi pribadi yang ikhlas. Karena ikhlas itu Ibu ruhnya sebuah amal. Ibu sedekah 1 juta, gede loh Bu. Tapi cuma ingin dipandang dermawan, bahkan ingin diumumkan, punya inisiatif sendiri, tolong Bu, tolonglah di depan dibahas sedikit kalau yang infak 1 juta itu saya. Maka sodakoh nama jadi Ibu, tapi pahalanya cancel, pahalanya batal. Maka ikhlas itu penting, dan ikhlas itu urusan hati. Kita tidak boleh, tidak ada hak sama sekali pada saat melihat orang lain beramal lalu kita ngomong ria, pamer kita yang kotor saat itu. Karena ikhlas dan gak ikhlas itu yang tahu dirinya dan Allah. Itu nasihat berlaku buat kita. Kita ini harus belajar berusaha ikhlas. Jadi ruhnya sebuah amal adalah, amal itu akan berisi, akan kita petik di akhirat kalau ada ikhlasnya. Kalau nggak ada ikhlasnya mah nggak ada apa-apa. Ya kalau misalnya di dunia ingin cuma dipandang dermawan mah, berarti dapat Ibu tuh meni dermawan, selesai dapat itu doang. Tapi di hadapan Allah nol, nggak ada apa-apanya. Maka kita mesti melatih diri terus supaya belajar ikhlas ya, meskipun belajarnya misalnya mengaji Sabtu ini keikhlasan kita naik 0, sekian persen, nggak apa-apa, yang penting punya progres, harus ada perubahan. Dan majelis itu baik atau tidak itu Ibu, sejauh mana memberi pengaruh dampak kepada kita, merubah diri kita seperti apa. Kita nggak usah sibuk melihat orang lain. Setelah saya ngaji Ta'limul Muta'alim ini, setelah saya ngaji bab akhlak ini, apa yang saya lakukan? Habis pulang dari pengajian, apa yang saya renungkan? Apa ilmunya nyampe sini doang, gak nyampe sini? Ingat Bu ya, kalau segala ilmu masuknya ke sini, kalau hidayah masuknya ke sini. Orang ininya berisi tapi hidayahnya nggak ada, biasanya makin berilmu dia makin rusak. Tapi kalau seseorang yang makin tinggi belajarnya, kemudian hidayahnya dijemput terus, berusaha menjemput hidayah, maka insya Allah lahir batinnya akan makin baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu dituntun, diajari, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat Bu? Ibu biasanya belajar kitab Kuningan tunduk punya? Tunduk ya Bu, pengalaman dulu di pondok Ibu seriusan Bu, saya dulu tuan guru saya kalau lagi mengajarkan pun seriusnya minta ampun gitu ya. Jadi pertama kia tabu, kia lah Bu ya, ntar teh kia Bu. Sampai benar-benar pulas, itu salah satu kenakalan saya waktu lagi di pesantren. Jadi sampai beneran tidur sampai
Masya Allah, karena kecintaan beliau guru saya kepada saya, nggak pernah ada unek-unek mungkin sama saya meskipun sering tidur. Jadi alhamdulillah apa yang saya pelajari itu bisa saya bagi lagi kepada orang lain. Saya yakin itu semua berkah dari doa restu dari guru-guru saya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita yang sudah wafat dimuliakan, diangkat derajat, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di pondok sebenarnya tukang tidur ya. Kemudian wal kholas, dan Syekh Hajar Nuji ini menginginkan kita mendoakan supaya beliau bebas, selamat, wal kholas. Selamat dari apa? Selamat dari bencana fi yaumidin, pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan. Ternyata sebegitunya beliau ingin didoakan oleh kita yang mempelajari kitab ini. Ba'du. Nah, selesai itu satu mukadimah lagi. Ba'da mastakhartu Allahu ta'ala fihi. Mastakhartu, ibu sering ngadangu istikharah? Ibu sadayana tos pasti sudah melaksanakan sholat sunnah istikharah. Istikharah itu artinya meminta petunjuk ya. Tapi meminta petunjuk antara yang baik. Kalau ada pilihan baik dan buruk itu nggak usah istikharah. Ibu ya pilih yang baik. Istikharah itu kalau ada dua pilihan, ya teh ieu bager pisan, bade milih mantu teh nu mana nya? Nu ieu bager, nu ieu bager. Maka saat itu kita diberikan kegalauan memilih satu di antaranya, maka disunahkan untuk sholat sunnah istikharah. Ternyata Syekh Hajar Nuji juga sama ibu, meminta petunjuk. Mastakhartu, setelah aku istikharah, meminta petunjuk Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wasammaituhu, maka aku namakan kitab ini. Sama, ismun itu nama. Wasammaituhu, dan aku namakan kitab ini Ta'limal Muta'alim. Maka setelah istikharah dinamailah kitab ini kitab Ta'lim Muta'alim. Thariqat ta'alum, atau cara belajar. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kitab ini fusulan, pasal-pasal. Apa yang disebut pasal itu apa ibu? Paslun, kan kalau fikih apapun ya. Kalau ada paslun apa, kalau enggak babul apa gitu. Itu pembeda antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lain, itu disebut dengan pasal. Nah, apa saja sih yang dipelajari dalam kitab Ta'lim Muta'alim? Ibu boleh mencatatnya, karena kalau nggak dicatat biasanya kita mah gampang susah ingat, gampang poho. Ibu, ini mah informasi sedikit ya. Kalau kita nggak supaya tidak mudah poho, itu kalau ada ilmu dari para yai yang di pesantren biasanya, katanya cara supaya kita tidak gampang lupa teh ibu, kalau kita lagi mohon maaf lagi bersih-bersih, lagi bersuci di kamar mandi, nggak boleh melihat kemaluan kita sendiri. Kalau ibu sering-sering lihat pasti sering lupa. Tara hese. Nggak bisa ibu. Nggak bisa ya. Berarti ibu alhamdulillah kalau begitu. Karena ibu Sayyidina Ali Karamallahu Wajah, kenapa punya gelar Karamallahu Wajah? Jadi sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun melihat kemaluannya sendiri. Jadi nggak usah dilihat, Bu ya. Nggak usah dilihat, dipegang aja, dicebokin aja. Nggak usah ditinggalian Bu, mau berubah. Nah, kemudian kalau yang kedua, yang tips saya ibu, jadi harus dilatih terus ngapal, sekalipun misalnya tuh apal-apal tidak apa-apa. Saya sering memotivasi bagi
ibu-ibu ini hoyong ngapalkeunnya menikah bita gitu, pengen ngapalkeun Quran, pengen ngapalkeun hadis, tapi menihese gitu, nggak apa-apa, tapi yang penting ibu ikhtiar terus satu ayat sugan sehari gitu. Tipsnya yaitu berlatih terus supaya otak kita tuh kan bu kayak pisau, jadi makin lama diasah makin tajam. Kalau nggak diasah, nggak digunakan, nggak dipakai latihan, itu biasanya ya minto. Maka latihan terus. Abdi ge sami sok latihan misalnya di sosial media bu, dengar apa, dengar ayat misalnya gitu. Ayat kan suka ada di TikTok tuh ayat yang paling viral. Kayak apa bu? Saya tahu siapa yang suka scroll scroll TikTok. Ini muka-muka sosial media semua, termasuk saya ini. Apa coba? Summa awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina. Apa lagi? Terus yang orang kulit hitam. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Apa bu? Makanya ngapal tong wae. Latihannya jadi sering. Ibu saya mau tanya, siapa di sini yang apal nomor rekeningnya sendiri? Ibu padahal tetap paling berharga karena ibunya, tapi nah apa? Oh, ibu menghafalkan isi nawainya. Ibu latih. Ibu punya anak berapa? Kalau Abdi kan 3. Nomor anak ibu apa semua? Enggak. Latihan atau ibu. Nah itu cara melatih otak kita supaya tetap tajam. Itu mulai dari hal terkecil, hal terdekat dari kita dulu. Jadi pas ditanya mau ke mama teh, ibu nomor suami ibu tahu? Ih nggak tahu, nomor sendiri juga nggak tahu berapa ya. Yang penting latihan, nggak apal-apal gitu nah, naon ibu. Mungkin yang di luar sana orang-orang soli rezekinya di hafalan Quran, pahalanya. Pahala ibu mungkin dibaca atau diikhtiar proses untuk menghafal, sekalipun tak apal-apal, insya Allah prosesnya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat we ngapalkeun ya. Intinya mah kalau kita melihat sesuatu tuh ibu kalau kita, sebagai tanda kita berhasil ngaji itu kalau melihat nonton sesuatu yang tidak baik tuh, kalau udah ngaji dengerin gitu, nah kita makan lain kesukaannya, kayak gosip, mau dia gitu ya. Nah sekarang mah rubah, jadi sekarang pola pikirnya, mindsetnya harus dirubah. Pola pikir akan menjadi realita kenyataan kita. Mumpung saya lagi ingat, bagi siapa perempuan yang senang sinetron, yang senang lihat drama-drama menangis, ibu jangan heran nanti ketemu dengan realita apa yang ibu tonton. Jadi kalau segala sesuatu, karena apa bu, yang kita tonton, kita ini adalah apa yang kita makan, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Sering ibu nonton itu semua jadi energi buat kita. Jadi maka kalau nonton sesuatu yang tidak baik, lewat, baru yang bagus-bagus ditonton. Ya nggak apa-apa kalau nggak sengaja mah gitu ya. Sambil hiburan. Apa saja ibu yang dipelajari dalam kitab Ta'limu Ta'alim? Yang pertama, aslun fi mahiyatil ilmi. Hakikat ilmu. Yang pertama pasalnya adalah
hakikat ilmu wal fikih dan fikih, wapadrihi dan keutamaannya, itu satu. Paslun yang kedua, firniyah, tentang niat, pihali ta'alum, pada niat belajar. Jadi niat belajar itu harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, paslun ikhtiyaril ilmi, pasal tentang memilih ilmu, wal ustadi dan memilih guru, wasyarik dan memilih teman. Maksudnya teman belajar ya. Karena teman belajar tuh akan mempengaruhi kita, circle kita tuh akan mempengaruhi Ibu. Maka Ibu temenan sama orang-orang yang senang belajar. Wasabat dan kesabaran, ketabahan pada saat belajar. Jadi kalau lagi belajar tuh harus sabar ya, harus tabah. Paslun pita dinil ilmi, juga pasal tentang memuliakan ilmu, wa ahlihi dan ahli ilmu. Ahli ilmu tuh pemilik ilmu. Nih Ibu nasihat, saya sering ingatkan terus di majelis-majelis kalau kita ketemu Bu ya, kita bagi informasi. Kalimat sederhana ini menjadi nasihat buat kita yang suka mengajar, juga kita yang suka belajar, dan tentu saja kita juga suka mengajar dan kita juga suka belajar kepada guru-guru kita, maka nasihat itu berlaku. Jadi nasihatnya, guru yang hebat tidak gila hormat, tetapi murid yang hebat paham bagaimana memuliakan gurunya. Jadi nasihat itu yang pertama, pada saat kita jadi guru, yang harus dilatih, dididik itu adalah diri sendiri. Gimana nih supaya menjadi guru yang berakhlak. Pada saat kita menjadi murid, bagaimana nih supaya kita menjadi murid yang berakhlak. Jadi betapa adilnya Gusti Allah, hukum harus berakhlak beradab itu berlaku baik bagi guru maupun bagi murid. Mentang-mentang guru terus nggak boleh berakhlak. Justru kita yang punya cerita skenario Gusti Allah dijadikan guru harus jauh lebih berakhlak daripada murid. Berusaha gitu ya, berusaha, sekalipun memang setiap kita punya kekurangan, kesalahan masing-masing. Kalau guru saya Ibu menyampaikan, pada saat kita berguru sama orang lain, kemudian kita melihat kekurangannya, kan kita ketemu guru tuh banyak banget. Jadi tutup mata rapat-rapat sebelah, seolah-olah tidak melihat kekurangannya, kemudian buka mata lebar-lebar melihat segala kebaikan. Nah itu nasihat bagi kita yang berguru. Kemudian paslun fil jiddi, pasal tentang bersungguh-sungguh, wal muadopah dan ketekunan, wal himmah dan semangat. Artinya ketekunan, semangat pada saat menuntut ilmu atau pada saat belajar. Paslun fi bidayatis sabqi, fi bidayatis sabqi, memulai berlomba untuk belajar. Itu kapan? Kita mesti paham nih, kapan sih saya harus mulai belajar, wa qadrihi, dan berapa kali harus saya mengulang-ulang. Karena belajar itu mesti diulang Ibu ya. Sama halnya pada saat kita menghafal Al-Quran, belajar yang lain juga harus diulang-ulang terus. Karena kalau tidak murojaah, diulang-ulang, mestinya kita akan mudah lupa. Wa tartibihi, dan tertibnya. Kemudian paslun fi waqti tahsil, pasal waktu kapan sih harus belajar, diulang lagi. Paslun fi syafaqah, dan juga pasal tentang berkasih sayang ketika belajar. Jadi Ibu kalau lagi belajar, kalau ingin mendapatkan ilmu yang berkah pada saat belajar, maka penting menumbuhkan rasa kasih sayang di antara jamaah. Nggak boleh kalau misalnya belajar tapi pabaud-baud gitu ya. Padahal satu majelis, terus kadang sok sesalaman tapi keluar di masjid,
Lain lagi. Untung uyuhan we ketemu di majelis. Nah, berarti ilmunya belum sampai. Belum. Tapi masih lebih baik daripada orang yang nggak mau belajar. Masih lebih baik, kita masih berprasangka baik. Jadi harus menumbuhkan kasih sayang wa nasihah dan harus punya keluasan hati untuk menerima nasihat dari siapa saja pada saat belajar. Faslun fil istifadah juga ini pasal tentang belajar. Ini ada lebih spesifik. Pasal tentang belajar. Faslun fil waro halit ta'lum juga pasal tentang bagaimana supaya kita punya waro, sifat waro. Apa waro Ibu sok ngadangu ya? Waro itu adalah ya sifat mulia yang disandingkan kepada seseorang, dia sangat berhati-hati. Jadi hati-hati betul. Ih, sieun dosa, ih sieun salah, ih sieun bla 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 bla. Itu namanya termasuk disebut dengan waro. Paslun bima yurisul hibdo juga pasal yang menyebabkan cepat hafal itu apa? Bagaimana? Jadi nanti di kitab ini nanti kita bahas satu-satu pasal per pasal. Di antaranya di sini ada pasal kenapa cepat ingat, cepat hafal, wanisian kenapa cepat poho. Nah, nanti juga akan kita pelajari. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Kunaon sih saya tuh gampang poho. Sekarang udah tahu gara-gara sok ningalikeun ieu wae. Itu Bu ya, itu mah ikhtiar aja. Tapi selebihnya supaya kita makin cerdas tuh Ibu, banyakin membaca Al-Qur'an. Quran Ibu, kita kalau udah seumuran begini, jadi baca Quran tuh bukan cuman seminggu sekali, tapi sehari tuh berapa kali sih? Berapa kali? Karena setiap kita baca Quran tuh itu, Ibu kita tuh sedang di 4 menit lagi Bu ya, sedang didampingi, ditemenin oleh malaikatnya Allah yang suci dan mulia. Jadi setiap kali kita baca Quran Ibu, kita didampingi, ditemenin oleh para malaikatnya Allah yang suci dan mulia. Makanya kalau baca Quran, pastikan kita jauh lebih beradab daripada sekedar baca WA. Baca Quran itu beda dengan baca WA. Supaya kita mendapatkan kemuliaan Al-Qur'an, dapat berkahnya Quran dengan memuliakan Al-Quran. Sedikit lagi Ibu. Paslun pima yajlibur rizqo. Dan di kitab ini juga dibahas pasal pima yajlibur rizqo, tentang gimana sih supaya diberikan lancar rezeki. Ada caranya. Wa fi mayamna'u, dan juga kenapa rezekinya terhalang. Wa mayazidu fil umur, kenapa usia bertambah. Wa mayan kusu, dan juga kenapa berkurang. Wa ma taufiki, dan itu semua tidak lepas dari taufik illa billahi, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sering mugia dapat hidayah sareng taufik, sering ngomong kayak gitu. Taufik teh naon Ibu? Ibu jangan sampai ngomong Ibu tuh nggak tahu artinya. Kayak apa tuh Bu? Kayak beo. Ngomong beo juga pinter, tapi beo mah nggak tahu artinya. Suruh assalamualaikum, assalamualaikum. Ngomong ya assalamualaikum. Segala macam. Nah kalau kita manusia harus paham apa yang kita bicarakan. Kita harus paham betul apa yang dikatakan, karena kita manusia jauh lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Taufik itu Ibu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah kebaikan. Kalau Ibu hari ini bermajlis, itu artinya dapat kenging taufik. Diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk hadir ke majlis. Itu taufik Bu ya. Alaihi tawakaltu, kepadanya kita bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya lah kita kembali.
Bali. Nah, sampai situ mukadimah nage panjang Ibu, ini baru menyebut pasal-pasal apa saja yang dibahas di dalam Kitabul Ta'lim Ta'lim. Kalau Ibu ketinggalan nanti susah. Ya Umi ya. Jadi harus berusaha istiqomah. Nanti kalau ketinggalan satu pasal tuh, kamari pasal naonnya. Jadi harus merasa rugi kalau ketinggalan satu pasal. Karena nanti kan ngehancak. Ya, ngehancak. Nah itu saja Ibu yang bisa kita bahas sore hari ini. Sekali lagi kita berharap berdoa semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita selamat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saya doakan semoga kita semua menjadi perempuan-perempuan yang sehat, sehat lahir, sehat batin, perempuan yang cerdas. Kalau jadi perempuan yang cerdas tidak gampang dibodohi, apalagi dibodohi lala. Udah nggak masanya kali Bu ya. Kalau dibodohi lelaki seumur gini mah udah nggak masanya. Kalau yang dibodohi lelaki mah biasanya 17 tahun, 20 tahun, ya kita mah sudah kita mah apa sudah pakarnya. Tidak semudah itu. Ya, betul. Dan mudah-mudahan kita menjadi perempuan-perempuan yang bahagia, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harus jadi perempuan mandiri, apa-apa minta kepada Ibu minta gas habis kepada siapa? Ke Allah Ibu. Token habis minta ke siapa? Ke Allah. Ke Allah ya Allah, token habis tapi di kuping suami. Biar dengar, oh gasnya habis. Nah itu saja ibu-ibu. Semoga kita tetap menjadi perempuan yang bahagia. Maka itu nggak boleh berhenti belajar ya. Kita sambung doa sebentar, barang 1 atau 2 menit sebelum berdoa kita sama-sama istighfar dulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladin sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kehilapan. Kalau ada kata yang melukai, yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih Umi Hajar Lilis, terima kasih ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.